Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Sabda Tuhan, dan perbaurilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tentu para saudara bertanya ya, hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu bagaimana? Sehingga kita harus melebihi dari hidup keagamaan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tekun mempelajari ya, hukum, mempelajari Taurat Musa. Namun entah mengapa mereka tidak melakukan, atau kalau melakukan dengan sikap dan cara yang salah. Mereka menafsirkan hukum secara lahiriah atau yang dikenal dengan legalistis, sehingga tidak sampai pada apa yang diharapkan oleh Allah, atau melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka ya, supaya dilihat, ya, dipuji, dihormati orang. Sehingga dengan cara demikian ya, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka ya kita para murid Tuhan harus ya, melebihi mereka ya, dalam melakukan ya,
kehendak Allah. Dan tadi disebutkan mengenai larangan membunuh ya, sesama manusia adalah gambaran dari relasi yang hancur. Dan oleh hukum Musa ini dilarang. Namun Tuhan Yesus memberi perintah ya kepada kita ya, menuntut yang lebih, yaitu kita harus meredakan ya kemarahan dan berusaha berrekonsiliasi sebelum relasi ini hancur yang berujung pada tahap pembunuhan. Sebagaimana dalam perikop sebelumnya disebutkan ya soal relasi Tuhan Yesus dengan hukum, bukan meniadakan namun menggenapi, menyempurnakan dari hukum yang kurang. Kalau hukum Taurat yang diperhatikan adalah akibatnya ya, soal membunuh kan akibatnya. Namun Tuhan Yesus memperhatikan apa yang menjadi sumber ya, menjadi penyebab yang bisa menyebabkan ya pembunuhan. Maka apa yang bisa menyebabkan pembunuhan ya, oleh Tuhan Yesus dilarang dan dianggap apa yang menjadi penyebab pembunuhan itu ya seserius ya pembunuhan. Maka Tuhan Yesus memberi 3 tindakan konkret. Pertama, kita diajak untuk menghindari caci maki, saling mengumpat satu sama lain. Ini kan caci maki, ini kan bisa menyebabkan pembunuhan. Kedua, korban liturgis tidak dapat menutupi relasi yang rusak. Maka ada kewajiban ya, sebelum mempersembahkan kurban harus berdamai dahulu ya, dengan sesama bila ada ya persoalan. Ketiga, tidak membiarkan terus-menerus berada dalam konflik yang berujung ya, pada pengadilan. Ya, ini Tuhan Yesus memberi 3 tindakan nyata yang harus menjadi perhatian kita ya. Tidak hidup saling caci maki ya, satu sama lain. Ya. Korban liturgis ya, tidak dapat menutupi hubungan kita yang rusak, yang retak dengan sesama kita. Maka ada kewajiban harus dibereskan bila ada persoalan ya, dengan sesama kita ya, saudara-saudara kita. Dan tidak membiarkan berada dalam konflik yang terus-menerus, konflik yang berkepanjangan. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan yang telah kita dengar, maka kita disadarkan. Kita para murid Tuhan Yesus tidak cukup hanya menghindari pembunuhan. Menghindari pembunuhan tidak cukup bagi kita. Meredam kemarahan dan juga berdamai ya
rekonsiliasi dengan sesama adalah keharusan. Bagi kita para murid Tuhan, ini adalah keharusan. Tidak cukup hanya menghindari pembunuhan, namun meredam kemarahan. Kita harus aktif berusaha meredam kemarahan dan juga berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita mempunyai relasi yang tepat, yang benar dengan sesama. Disinilah letak usaha kita, ya, perjuangan kita sebagai murid-murid Tuhan. Pokoknya menghindari pembunuhan itu tidak cukup, namun kita juga harus memperhatikan apa yang bisa menjadi penyebab adanya pembunuhan. Maka meredam kemarahan dan mengusahakan relasi yang tepat dengan siapa saja, ya, sama kita, itu menjadi kewajiban, ya, bagi kita para murid Tuhan.